Shalom kepada segenap jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbakti dan selamat beribadah. Kiranya kehadiran Tuhan dalam kebaktian secara online ini dapat kita alami bersama. Marilah kita awali hari ini dengan pujian dari NKP 3, Terpujilah Allah. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita akan mengawali kebaktian kita di hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tema hari ini di minggu pertama bulan Februari ini memberitakan kabar baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 147 ayat 7 mengatakan, bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Saudara-saudara, Tuhan dengan kebesaran dan keadilannya, Tuhan dengan kasih dan kemuliaannya selalu harus kita beritakan kepada semua orang. Karena Allah kita adalah Allah yang berlimpah dengan kasih, Allah yang berlimpah dengan kebaikan. Mari di dalam hidup kita sehari-hari kita memberitakan akan kabar baik tentang Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama bernyanyi, kita akan pujikan dari NKP 192, di dalam Kristus bertemu. Di dalam kasih
Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita bersama-sama, kita berdoa, mengakui akan setiap dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa, puji dan syukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami, dengan orang-orang yang kami kasihi, kami boleh duduk beribadah untuk merayakan syukur dan sukacita kami di hari Minggu ini. Bapa, begitu pula kami bersama-sama bersyukur kalau hari ini Tuhan juga mempertemukan kami yang ada di tempat ini dengan sahabat-sahabat kami. Memang telah lama kami tidak beraktivitas sepenuhnya secara normal. Mungkin dari kami banyak yang bekerja, belajar dari rumah, beraktivitas juga dari rumah, oleh karena kami banyak membatasi dan dibatasi oleh keadaan untuk tidak banyak melakukan pertemuan-pertemuan. Namun Bapak, tentunya kami menyadari bahwa walaupun kami sering berada di rumah, tetapi bukan berarti kami luput dari yang namanya dosa dan kesalahan. Untuk itu kami bersama-sama pada hari ini kami mengakui akan setiap dosa kami di hadapan Tuhan. Kami menyesali akan setiap pelanggaran yang kami perbuat, juga setiap hal yang kami lakukan dalam hidup ini yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mohon penyertaan berkat-Mu di dalam ibadah pada hari ini. Biar Tuhan memberkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Inilah Bapa syukur doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan bersama-sama untuk bernyanyi dari PKJ 39. Mari kita berdiri saudara-saudara. Bagi kita yang sungguh-sungguh menyesali akan setiap dosanya, Tuhan tentu Maha Pengasih dan Pengampun. Saat ini dengarkan berita anugerah dari Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kita memberi salam damai untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita kasihi. Kita memberikan salam damai untuk rekan dan sahabat-sahabat kita. Mari saudara-saudara, kita akan bersama-sama, kita akan kembali pujikan dari Kidung Jemaat 53 sebelum kita bersama akan mendengarkan sabda Tuhan. Berfirman, haleluya.
Ya, silahkan kembali duduk, kita akan bersama-sama Bapak Ibu. Sebelum kita membaca sabda Tuhan, kita akan bersama-sama untuk berdoa. Mari kita bersama berdoa. Bukalah akan hati kami, bukalah akan telinga kami, sehingga kami benar-benar akan mengerti dan bisa memahami akan setiap maksud firman Tuhan yang kami baca, juga yang kami dengarkan. Karena dari situlah sesungguhnya dasar kehidupan kami dan langkah kami akan tetap menjadi terang. Terlebih lagi ketika kami melakukan dan juga mengerjakan setiap firman-Mu, tentu kami akan benar-benar menjadi saksi-saksi hidup untuk Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh karena itu, berkati kami, juga terangi kami dengan Roh Kudus. Dengan demikian kami benar-benar akan mampu menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kuasa Kristus yang akan terus memimpin hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan diambil dari kitab Injil Yesus Kristus menurut Markus 1, ayatnya ke-29 sampai 39. Markus 1, 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikian bacaan kita Injil Tuhan Yesus Kristus. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang percaya dan melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dr. Groenen atau nama lengkapnya adalah Cletus Groenen. Dia lahir di Belanda pada 1921, adalah seorang doktor teologi dalam bidang ahli kitab suci. Dr. Cletus Groenen adalah seorang pengajar di beberapa sekolah tinggi filsafat dan juga seminari. Pernah di Indonesia, pernah di Bogor, pernah mengajar juga di seminari di Jogja, bahkan juga pernah mengajar
di Abepura di Irian. Nah, dalam buku pengantar ke dalam Perjanjian Baru, Dr. Grunen menulis tentang siapa sesungguhnya penerima atau pembaca Injil Markus. Walaupun memang ada beberapa para ahli kitab yang memiliki pendapat-pendapat yang berbeda terkait dengan siapa sesungguhnya pembaca dari Injil tulisan Markus ini. Nah, tetapi saudara-saudara, tentang keadaan jemaat ini yang menjadi tentunya hal penting untuk dipahami, bahwa semua setuju, ya, artinya para ahli setuju, termasuk Grunen yang menulis dalam pengantar ke dalam Perjanjian Baru, bahwa Injil Markus ditulis untuk jemaat yang sedang berada dalam situasi penderitaan dan penganiayaan. Jadi Injil Markus ini ditulis atau ditujukan kepada jemaat yang sedang berada dalam situasi penderitaan dan juga di tengah-tengah penganiayaan. Dan situasi itu bukan situasi masa lalu atau situasi yang nanti akan mereka alami di masa depan, tidak. Tetapi nyata dalam kehidupan umat pada saat itu. Makanya kalau kita membaca di dalam Markus pasal 13 ayat 9 sampai ayat 13 itu nyata bahwa kekerasan, penganiayaan atau kekerasan antar keluarga pun itu terjadi pada saat itu. Nah, sehingga dalam situasi tersebut tentunya saudara-saudara di tengah penganiayaan, di tengah penderitaan, di tengah kesulitan yang mereka alami, tentu umat menantikan akan datangnya kedamaian. Tentu umat menantikan kedatangnya atau datangnya berita keselamatan yang mampu melepaskan mereka, meringankan mereka dari penderitaan, bahkan mengangkat mereka dari sebuah kemelut persoalan hidup. Tentu itu menjadi sebuah kerinduan dari umat pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39 yang sebetulnya minggu lalu pun juga kita baca di ayat-ayat sebelumnya bercerita tentang perjalanan Yesus. Tentu bukan hanya perjalanan Yesus dalam mewartakan kabar baik, tetapi Markus berbicara tentang perjalanan Yesus yang melepaskan, mengangkat akan satu kesulitan hidup, mengangkat penderitaan-penderitaan umat yang mereka alami pada saat itu. Termasuk juga bacaan hari ini 29 sampai dengan ayat 39. Dan Markus menulis pergerakan Yesus dalam melakukan mujizat atau kesembuhan dan sebagainya itu berjalan begitu cepat. Dalam pasal 1 sudah begitu banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Masuk kunjungan kepada ibu mertua daripada Petrus di ayat 29 sampai 31. Kemudian juga Yesus menyembuhkan begitu banyak jemaat-jemaat yang datang, baik yang sakit, yang kerasukan, roh-roh jahat, dan semuanya beroleh kesembuhan. Saudara-saudara, tentu Markus ingin menunjukkan siapa Yesus sesungguhnya kepada mereka yang sedang menantikan pengharapan yang nyata. Jadi Markus dalam hal ini ingin mengatakan bahwa inilah yang ditunggu, inilah Mesias. Inilah Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan umat. Inilah jawaban dari setiap orang yang menunggu berita kabar baik. Inilah tanda kerajaan Allah
yang sungguh-sungguh hadir melalui Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, inilah sesungguhnya kepedulian Allah yang sudah dinobuatkan oleh begitu banyak nabi-nabi. Yang sudah begitu banyak tentunya dibicarakan. Dan disitulah Markus menunjukkan akan siapa sesungguhnya Yesus. Sehingga setiap mereka yang percaya, setiap mereka yang datang, mereka beroleh sebagaimana apa yang menjadi pergumulan mereka. Allah yang peduli, Allah telah hadir secara nyata. Allah memberi dampak yang sungguh-sungguh bisa dirasakan dalam setiap pergumulan kehidupan umat. Nah Bapak Ibu, jika berbicara tentang tekanan, jika berbicara tentang kesulitan hidup, rasanya di setiap zaman selalu ada. Persoalannya bisa sama, tetapi juga bisa berbeda. Tetapi setiap zaman itu pasti ada yang namanya tekanan, yang namanya kesulitan di dalam hidup. Jika penulis Injil Markus mencatat tekanan dan kesulitan itu karena penganiayaan yang datangnya dari para penguasa. Tekanan yang datangnya dari ahli-ahli agama. Ya, itu yang sebetulnya dinampakkan bukan hanya Markus, tetapi juga di Injil Matius, bahkan juga Lukas dan Yohanes. Tentunya dalam setiap masa ada yang namanya tekanan dan kesulitan, apalagi tekanan dan kesulitan terhadap umat percaya. Juga tekanan atau kesulitan itu oleh karena sakit penyakit yang tidak ada obatnya, kerasukan setan. Jadi ini pun juga menjadi satu tekanan, ini pun juga menjadi sebuah kesulitan hidup. Ya, apalagi pada saat itu tentu tabib, ahli-ahli pengobatan belum sebegitu canggih. Ya, sehingga banyak orang atau jemaat umat pada saat itu selalu mengkaitkan sakit penyakit itu dengan sebuah dosa. Ya, makanya sakit penyakit juga menjadi berita yang dikabarkan. Berita yang diselesaikan oleh hadirnya Yesus. Jadi tidak heran kalau di mana Yesus ada, sebagaimana bacaan kita tadi, di situ banyak umat yang datang. Bahkan Injil Markus ini mencatat sampai-sampai Yesus ini tidak punya waktu. Ya, tidak punya waktu untuk dirinya gitu ya. Dia mencoba untuk berkonsentrasi, berhubungan dengan Bapaknya di pagi hari. Di situ pun juga ada yang datang. Ya, jadi hampir seakan-akan tidak ada waktu untuk dirinya. Tetapi Yesus selalu melakukan dengan sukacita. Nah itu berbicara tentang kesulitan tekanan. Hampir seluruh era zaman itu pasti ada. Maka di zaman modern pun kesulitan tekanan pun juga tidak jarang dialami oleh umat pada saat ini. Bisa sama, bisa juga berbeda. Nah beberapa menurut saya ini masih sama, misalnya perlakuan diskriminasi terhadap umat percaya atau orang-orang Kristen. Nah ini juga dialami ya, yang namanya tekanan-tekanan itu. Ya, oleh karena itu kita bersyukur setidaknya pemerintahan pada saat ini mencoba untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sifatnya tentunya memberlakukan yang minoritas dengan tidak adil. Ya, beberapa tentunya peraturan mungkin sudah kita baca bersama dan bagi kita tentu itu sesuatu yang harusnya memang terjadi sejak dulu karena kita ini seperti yang dikatakan oleh Pak Andreas Hewangu bahwa kita ini pun juga bukan penumpang gelap. Di negeri kita ini kita pun juga punya hak. Bahkan dilindungi oleh
undang-undang. Nah, semoga perlakuan-perlakuan seperti itu di era sekarang semakin pudar, artinya semakin kita yang memperoleh hak-hak yang sama, dihargai sebagai bagaimana seharusnya umat atau sebagai masyarakat dalam kehidupan berbangsa. Nah, saudara-saudara, umat juga menghadapi berbagai-bagai kesulitan, penyakit pun juga bermacam-macam. Apalagi kalau kita berbicara tentang penyakit hari ini begitu banyak, macam-macam, ada saja. Semakin dicari semakin banyak. Bencana alam. Memang Markus dalam saat itu tidak menulis itu. Tetapi pada era sekarang kita mengalami bencana alam juga menjadi kesulitan bagi kehidupan kita bersama, bagi kehidupan umat di zaman saat ini. Nah, disinilah saudara-saudara umat percaya kita semua tentunya melalui bacaan Injil Markus ini kita dikuatkan. Siapapun kita yang membaca, siapapun kita yang merenungkan akan Injil Markus ini, kita dikuatkan bahwa Allah senantiasa peduli, bahwa Allah penuh dengan kasih, Allah pemurah, dan Allah menyatakan kebaikannya kepada umat. Apa yang terjadi, apa yang dialami oleh umat pada zaman Markus, tentu saat ini pun juga kita umat pada saat ini memperoleh akan kekuatan itu. Nah, bagi kita tentunya saudara-saudara, supaya ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan itu, kita berada di tengah-tengah tekanan-tekanan itu, kita jangan mudah menyerah. Kita jangan mudah menyerah. Kita jangan mudah untuk berputus asa. Kita diingatkan oleh Injil Markus tadi, bahwa di tengah-tengah kesulitanmu, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah pergumulanmu, kamu tidak sendiri. Injil Markus dengan begitu tegas mengatakan bahwa Yesus hadir. Yesus hadir. Bahkan Yesus menjamah ibu mertua dari Petrus. Yesus menyembuhkan. Yesus memberi kelegaan bagi setiap mereka yang berada di tengah-tengah tekanan dan kesulitan. Inilah yang harusnya kita yakini. Inilah yang harusnya menguatkan kita ketika kita tengah berada di tengah-tengah situasi yang sulit pada saat ini. Jangan pernah berputus asa. Ingat, karena putus asa itu juga akan melemahkan imun. Nah, katanya kalau imunnya lemah, kita mudah terserang sakit penyakit. Apalagi saat ini sedang musim virus corona yang belum selesai juga. Nah, tentu ini menguatkan kita semua supaya kita tidak gampang untuk berputus asa, mudah menyerah di tengah-tengah situasi yang sulit. Nah, tentunya bagi kita juga yang diberkati oleh Tuhan dengan limpah rezeki, dengan kesuksesan, ya tentu firman ini pun juga mengingatkan. Injil Markus juga mengingatkan, ingat, berbagilah, pedulilah kepada mereka yang membutuhkan. Baik murid-murid, baik Yesus memperlihatkan kepedulian itu. Yesus yang punya kekuatan, Yesus menolong. Murid-murid yang punya kedekatan, murid-murid pun juga menjadi penyambung-penyambung berkat. Jadi artinya baik kita yang terpuruk oleh karena tekanan hidup, Injil ini berbicara menguatkan. Tetapi bagi kita pun yang diberkati dalam hidup kita hari-hari ini, karena tidak semua juga secara ekonomi terpuruk, ya justru disinilah kita diingatkan untuk kita berbagi, untuk kita peduli kepada mereka yang membutuhkan, sebagaimana Tuhan Yesus
yang saat itu berada di tengah-tengah mereka yang sakit, di tengah-tengah mereka yang kerasukan, dan Tuhan Yesus menolong mereka. Kesaksian inilah yang selanjutnya membuat Yesus dalam Injil bacaan kita ini menjadi tersiar kabarnya secara luas. Jadi kita melihat Yesus yang konsekuen. Yesus yang berbeda kalau dalam bacaan kita minggu-minggu lalu dengan pengajar-pengajar pada saat itu. Ya, Yesus konsekuen. Satu antara ajarannya apa yang dikatakan, itulah yang dikerjakan dan dilakukan. Jadi kalau orang Jawa bilang itu manunggaling ati, lati, lan pakerti. Ati itu hati, lati itu berarti bicara mulut, ilat, lidah. Lalu pakerti itu perbuatan. Jadi itu harus satu. Apa yang dipikirkan ada dalam hatinya, lalu diucapkan melalui ucapannya, lalu dilakukan dalam kehidupannya. Ini yang diteladankan oleh Yesus. Apa yang Yesus ajarkan itu yang dia lakukan. Nah, harusnya umat yang senantiasa membaca, mendengarkan akan sabda Tuhan harusnya sama juga. Harusnya kan firman Tuhan itu kan menginspirasi. Apa yang kita baca dari Injil Markus pun juga ini menginspirasi. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus ucapkan yang baik, ini kan kita sudah dengar. Sudah kita renungkan dalam hati, kita simpan dalam hati, ya mari kita ucapkan hal itu. Sehingga yang terucap dari apa yang keluar dari mulut kita adalah kebaikan. Kalau kita ngomong, ya tentunya yang menguatkan. Kalau kita berbicara, tentunya berbicara yang penuh dengan hal-hal yang baik. Dan kebaikan-kebaikan yang kita pikirkan dan ucapkan, itulah yang kita lakukan. Pakerti itu, kita terapkan di dalam kehidupan nyata kita. Nah, saudara-saudara, dalam bukan dalam harian Kompas, tetapi dalam kompas.com, ini menurut IMF perekonomian Indonesia di tahun 2021 ini akan bertumbuh ke arah yang baik memang. Sekitar 4,8% gitu ya. Tapi mungkin di awal-awal tahun ini belum. Lalu juga Menteri Keuangan juga sama, prediksinya hampir sama. Sudah positif sampai 5%. Jadi hampir mirip. Nah, walaupun demikian bukan berarti terus kita akan bebas dari kesulitan. Ya, karena efek dari goncangan perekonomian pada saat ini tidak langsung serta-merta hilang, pulih gitu tidak. Tapi tentu akan ada seretan-seretan yang cukup panjang, apalagi kalau kita berbicara permasalahan pandeminya juga belum selesai. Tentu masih akan ada dampak-dampak atau efek-efek yang ya bisa dikatakan menjadi satu kesulitan yang akan dialami oleh kita bersama di beberapa waktu ke depan ini. Juga bencana-bencana alam yang terjadi rasanya juga sampai hari ini, yang tanah longsor, yang banjir juga belum selesai. Bahkan kalau kita yang tinggal di Malang, kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu itu ya, sering ada suara kayak getaran-getaran gitu. Dan waktu saya membaca Kompas pun itu juga tidak diketahui secara pasti itu yang horeg itu sebetulnya apa. Apakah itu gunung yang mau erupsi juga tidak katanya. Apakah itu gempa bumi juga katanya tidak. Ada yang mengatakan, oh itu mungkin benda-benda angkasa yang menembus atmosfer menuju ke bumi atau melewati batas apa dan sebagainya. Tapi ya tidak ada
atau belum ditemukan itu suara apa. Nah saudara-saudara, tentu dalam konteks yang seperti ini, ya, bahwa kita akan tetap mungkin menghadapi kesulitan-kesulitan, tetap akan ada banyak yang masih ya belum terentaskan, kondisinya masih dalam ketertekanan. Nah inilah tugas sebetulnya. Tugas siapa? Tugas gereja, tugas panggilan kita untuk memberitakan kabar baik itu. Ya. Yang ada dalam tekanan dikuatkan, jangan putus asa. Yang ada dalam berkat diingatkan untuk menjadi orang-orang yang peduli, untuk menjadi gereja yang peduli. Nah memang GKI sebagai atau secara sinode melakukan upaya ini, menggalang dari jemaat, dari donatur, siapapun juga untuk membantu meringankan beban penderitaan saudara kita, baik yang di Kalimantan yang kena musibah banjir maupun juga di Sulawesi, di Mamuju. Tetapi bukan berarti terus selesai kan gitu, bukan berarti terus kita ya sudahlah kan sudah diwakili oleh sinode, tidak. Tentu gereja secara lokal pun juga harus menjadi saluran berkat. Gereja secara lokal pun juga harus melakukan tentunya bakti-bakti sosial. Terlebih lagi sebagai pribadi. Kita tidak bisa tentunya menutup mata untuk melihat atau terjadinya satu penderitaan yang berat yang dialami oleh saudara-saudara kita, bahkan mungkin juga oleh teman-teman kita sendiri. Nah, menurut saya inilah saudara-saudara waktu untuk kita sebagaimana tema hari ini memberitakan kabar baik. Inilah waktunya. Waktu bagi gereja, waktu bagi persekutuan, waktu bagi kita secara pribadi sebagai umat yang selalu diberkati oleh Tuhan ini untuk memberitakan kabar baik pada sesama. Kapan lagi waktunya kalau bukan hari ini? Kapan lagi kita memulai kalau tidak dari saat ini? Sehingga kita akan dikatakan sebagai orang-orang yang berbahagia. Ya, berbahagia itu apa sih? Ketika kita bisa menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semuanya adalah kebaikan. Dan ketika kita melakukan kebaikan itu, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mengambil saat teduh bersama. Amin. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang Tuhan Allah kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, hidup yang berhenti Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bagi dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi yang hidup dan mati. Percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan amin. Persekutuan orang kudus, ampunan dosa, angkatan orang mati, dan hidup yang amin. Silakan.
Mari kita akan bersama untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, di tengah pergumulan persoalan yang kami hadapi bersama, biarlah kami memperoleh kekuatan untuk kami tidak mudah berputus asa, dan firman-Mu menginspirasi setiap kami untuk kami tetap kuat, tabah. Juga firman mengingatkan setiap kami untuk boleh menjadi saluran berkat, menjadi gereja yang peduli. Berkatilah pergumulan kami, berkatilah akan pelayanan kami, baik majelis jemaat, badan-badan pelayanan, kegiatan-kegiatan kami, baik yang onsite maupun juga yang online, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Partisipasi, keikutsertaan kami, jemaat-Mu, dalam mengikuti setiap kegiatan, dalam belajar, biarlah situasi seperti ini pun juga tidak mengurangi kami untuk beraktivitas dalam mendukung setiap kegiatan gereja. Berkati mereka yang sakit, secara khusus kami berdoa untuk Pak Gunawan, Mas Agung, Mbak Uli, anak Fania. Kami juga berdoa untuk Pak Manule, Bu Suyati. Kami juga berdoa untuk mereka-mereka, para lansia yang dalam kelemahan, Tuhan juga memberikan kekuatan. Kami serahkan semua umat-Mu hari ini, hari depan, di dalam pimpinan kasih-Mu. Berkatilah kehidupan rumah tangganya, pekerjaannya. Berkatilah putra-putri kami, berkatilah akan setiap kehidupan jemaat-Mu dengan cinta kasih dan kesehatan. Saudara-saudara kami yang berada di tengah-tengah korban bencana alam, baik oleh karena banjir, tanah longsor, gempa bumi, juga mereka yang berada di tengah-tengah bencana alam oleh karena puting beliung. Tuhan, kiranya Engkau beri kekuatan, ketabahan untuk mereka boleh terus melanjutkan hidup yang tentunya tidak mudah. Setelah mereka kehilangan keluarga, setelah mereka kehilangan harta, tetapi kami percaya mereka atau Tuhan pun juga ada di tengah-tengah mereka. Disinilah kami sebagai gereja, disinilah sebagai umat yang Tuhan berkati, biarlah kami terus juga ikut ambil bagian. Baik secara luas, secara sempit, secara nasional, secara lokal, biarlah kami juga terus hadir bagi mereka. Kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19. Telah begitu banyak upaya yang dilakukan untuk mencegah, bahkan memutus mata rantai dari penyebaran. Tetapi usaha kami ini pun juga perlu dukungan dan berkat dari Tuhan. Sehingga semuanya akan boleh benar-benar seperti yang kami harapkan. Nah, setidaknya di sini pun kami sebagai umat-Mu, dengan rasa kemanusiaan kami pun juga kami peduli dengan 5M. Dan kami juga peduli untuk melakukan protokol itu secara baik. Kami juga menyerahkan pemerintahan kami
upaya mereka dalam menjalankan setiap tugas di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Biar Engkau beri kekuatan bagi pemimpin-pemimpin kami, baik yang di pusat, di daerah. Biarlah semuanya boleh bersatu hati, bersatu pikir dan langkah. Ambil bagian dengan sungguh-sungguh, sehingga setiap pergumulan persoalan bangsa ini boleh terselesaikan dengan baik. Biarlah pemikiran-pemikiran yang hanya menguntungkan kelompok dan pribadi, terlebih lagi korupsi, itu benar-benar tidak terjadi kepada pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Bapak, kami ingin menyerahkan akan hidup kami hari ini, juga perjalanan kami semua, baik yang di tempat ini untuk kembali ke rumah kami, yang di rumah juga untuk melanjutkan aktivitas. Tuhan berkati dengan kebaikan, dengan limpah, sukacita, dan sehat. Inilah syukur kami, syafaat kami, yang semuanya ini kami alaskan di dalam cinta kasih Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan kepada Allah dengan mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 92 ayatnya yang kedua. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta. Atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri,
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu, atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu yang boleh kami nikmati dan rasakan. Tuhan, inilah persembahan kami sebagai rasa ungkapan syukur kami kepadamu yang telah memelihara kami Tuhan. Biarlah Engkau sucikan, Engkau layakkan persembahan kami, sehingga boleh menjadi alat-Mu di dalam, khususnya untuk pekerjaan-Mu di gereja kami ini Bapa. Tuhan berkati setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa atas apapun yang sudah Engkau perbuat dalam kehidupan kami Bapa. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Biarlah Engkau memberikan roh kebijakan, roh kehati-hatian di dalam mengelola persembahan ini. Sehingga persembahan ini boleh berguna Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Beritakanlah Injil dalam hidupmu. Inilah yang harus senantiasa kita kumandangkan, kita wartakan, kita lakukan di setiap hidup kita. Kidung Jemaat 425, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah jayamu. Banyak Jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah jayamu. Kirimlah berita Injil menyerta yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyerta yang terlelap. jangan Kita tinggal diam mendengar, kirimlah jayamu. Injil Tuhan harus kita sebar, kirimlah jayamu. Kirimlah berita Injil menyerta yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyerta yang terlelap. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah akan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau semua damai sejahtera. Amin. Haleluya. Amin. Bagi kita, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan merayakan Imlek, tentunya saya mengucapkan Sinian Kuali. Semoga kita semua mendapat keberuntungan dari Tuhan di tahun baru Imlek. Amin.